tema-tema, bukan tema-tema kemudian nanti tema-tema tersebut kita bahas, tidak ya. Karena teman-teman sekarang sudah berada pada fase magister ya, di mana magister itu yang terpenting adalah bagaimana teman-teman itu bisa melakukan sebuah penelitian dan penulisan dengan menggunakan metode-metode yang sudah teman-teman pelajari di S1. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin di tafsir Maudhu'i ini akan saya ulas beberapa hal yang terkait tafsir Maudhu'i ya. Tapi intinya bahwa materi tafsir ini adalah bagaimana cara teman-teman nanti menerapkan metode tafsir Maudhu'i gitu ya dalam penulisan makalah. Maka nanti pada materi saya ini teman-teman diwajibkan untuk menulis makalah ya, mengadakan penelitian. Dan ini berbeda dengan materinya Pak Ulin ya. Kalau Pak Ulin itu materinya akan teman-teman gunakan untuk tesis ya, tapi di materi saya ini hanya berlatih ya, berlatih untuk menggunakan metode tafsir Maudhu'i. Kenapa tafsir Maudhu'i ini dipilih untuk dipelajari pada semester ini ya? Salah satunya adalah karena yang terbesar atau sebagian besar teman-teman itu menulis memang temanya menggunakan metode Maudhu'i ya. Jadi skripsi tesis teman-teman nanti kebanyakan itu menggunakan metode Maudhu'i. Saya belum banyak ya, mungkin seingat saya malah jarang sekali gitu ya ada teman-teman itu yang menulis metode tahlili. Ada memang beberapa teman-teman yang metode yang menulis dengan menggunakan muqarrin perbandingan. Tapi untuk penulisannya di dalam tesis itu menggunakan metode tafsir Maudhu'i. Nah, apa yang teman-teman pelajari nanti baik di semester 1, semester 2, semester 3 gitu dan materi nanti pendukung di semester 4 ya kalau ada ya. Sebenarnya materi-materi itu adalah digunakan untuk mendukung penulisan tesis gitu ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman bertanya kok ini tafsir Maudhu'i tidak ada materi-materi, memang tidak ada materi. Jadi ini adalah kelas atau semester di mana nanti teman-teman berlatih menulis tafsir Maudhu'i. Nah, untuk teman-teman yang basicnya mungkin IAT ya, atau S1-nya itu sudah mempelajari macam-macam metode penafsiran, saya pikir ini sudah mudah ya, tinggal berlatih saja. Tapi mungkin memang ada beberapa masalah ketika teman-teman itu basicnya bukan dari IAT ya, bukan dari prodi tafsir dan ilmu tafsir. Nah, makanya di sini saya akan mengulas kembali ya beberapa hal yang nanti akan kita gunakan dalam penulisan tafsir Maudhu'i. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ibu Ade ya, Ade Nailul Huda. Biasa dipanggil Ibu Ade atau Ibu Nailul terserah ya. Mau dipanggil apa saja boleh ya. Saya di sini memang sebagai dosen, tapi saya pikir karena teman-teman ini di magister ya, maka keilmuan kita setara lah ya. Mungkin saya lebih duluan selesai doktornya dibanding teman-teman, karena teman-teman baru magister sini. Tapi dari segi keilmuan saya sudah menemui di beberapa kali semester ini bahkan yang luar biasa teman-teman ya, yang sudah mungkin tarafnya ini sudah syekh suyuh ya. Maka di sini nanti saya harapkan kita semua belajar bersama. Dan memang ada beberapa hal di semester-semester lalu ya yang saya terkendala terkait dengan aktifnya teman-teman dalam perkuliahan. Jujur saja di semester lalu ini saya sudah sampaikan sebenarnya pada rapat dosen kekecewaan ya dengan teman-teman yang lalu ya yang saya ajar. Kenapa? Karena di metode menggunakan pembelajaran menggunakan Zoom ini sering nggak aktif ya. Malah yang ngidupin kamera itu biasanya cuma yang pemateri aja. Dengan ketua kelasnya, 2 ya, bertiga ada dengan saya. Yang lainnya itu hitam ya. Maka kemarin itu saya sempat usul ya ke Kaprodi, Pak Sukron, saya bilang, Pak bisa nggak diberikan apa ya mungkin aturan atau apa untuk pasca, karena saya yakin untuk pasca ini mestinya secara ekonomi lebih baik ya daripada teman-teman DS1 ya, adik-adik DS1. Maka bisa nggak ya kalau teman-teman ini semuanya wajib mukanya itu kelihatan gitu. Ya terserah mau kamar mandi, mau sambil makan mie, mau apa tuh, yang penting mukanya itu ada gitu ya. Sehingga saya ini enggak apa namanya, enggak kayak orang apa ya, karena untuk materi tafsir Maudhu'i ini tidak ceramah ya. Jadi nanti teman-teman itu ilmu yang teman-teman sudah miliki di sebelumnya dalam materi ini ya dikeluarkan. Kemudian kalau ada teman-teman yang bertugas untuk pemateri ini ya diberikan masukan-masukan supaya lebih baik. Dan itu jadi saya lebih tahu gitu ya, teman-teman berarti sudah paham nih tentang metode tafsir Maudhu'i.
Nah, kalau yang kameranya mati semua kan saya bingung juga itu ya. Jadi saya harap ini ya untuk semester ini karena cuma satu kelas ya, apa namanya, kerjasamanya ya, supaya perkuliahan kita bisa lebih hidup lagi. Nah, kemudian saya pikir saya tidak perlu menceramahi teman-teman ya, pasti sudah lebih tahu ya, di mana salah satu apa syarat-syarat mencari ilmu ya, itu kan wesuh bati ustazin gitu kan, harus berteman dengan gurunya, paling nggak kenal lah, saya kenal gitu ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang itu kalau semester kemarin itu karena saya nggak kenal, karena mukanya ketutup semua di Zoom gitu ya, saya jadi ketika menilai itu bingung gitu, ini mau dikasih berapa gitu ya, karena penilaian itu kan ada yang objektif, ada yang subjektif ya, dan kadang-kadang subjektifnya itu lebih besar daripada objektifnya, apalagi untuk temanya seperti ini ya. Jadi nanti untuk teman-teman tidak ada ini ya, tidak ada ujian, tidak ada UAS. Jadi UASnya itu adalah makalah yang sudah dipresentasikan, kemudian diperbaiki, direvisi ya. Jadi semakin bagus makalah revisinya, maka semakin besar nilainya. Tapi tentu saja tadi saya bilang ya, karena bukan, kecuali kalau pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 mudah ya untuk menjawabnya. Maka kadang-kadang di sini untuk penilaian juga subjektifnya itu juga besar. Jadi saya mohon kerjasamanya ya, supaya kita bisa lebih apa ya, teman-teman enak gitu, nilainya bagus, saya pun enak. Baik ya, kita mulai. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, karena saya pikir materi-materi yang ada di Tafsir Maudhui ini sudah dipelajari atau akan dipelajari oleh teman-teman di materi-materi yang lainnya. Nah, ilmu-ilmu yang teman-teman dapati di materi-materi lainnya terkait dengan metode penulisan itu akan teman-teman terapkan dalam pada materi kuliah saya. Nah, kemudian yang pertama ini bentuk-bentuk penafsiran berdasarkan sumbernya. Ini teman-teman sudah tahu ya, ini biasanya di materi mana hijau tafsir ya, metode penafsiran ini akan dibahas. Yang pertama ada tafsir bil maksur, yang kedua ada tafsir bil ro'i. Jadi nanti ketika teman-teman menulis makalah tema tafsir maudhu'i, yang perlu diperhatikan adalah sumbernya itu harus sesuai ya dengan term-term atau pakem-pakem yang ada di dalam penafsiran. Pertama harus ya tafsir bil maksur, harus ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi nanti ketika teman-teman membahas sebuah permasalahan, maka diutamakan pembahasan tersebut terdapat dalilnya. Kemudian setelah itu dari dalil tersebut akan dijelaskan oleh dalil-dalil yang lain gitu ya. Nah, apabila tidak ada penjelasan dari dalil Al-Quran, teman-teman bisa menggunakan penjelasan dari dalil-dalil hadis, atau kalau tidak ada bisa menggunakan dari penafsiran sahabat. Yang tidak diperkenankan adalah ketika misalnya dalam tafsir maudhu'i itu teman-teman langsung kepada penjelasan Al-Quran itu langsung mengambil dari sumber-sumber ijtihad ya, atau misalnya corak-corak keilmuan tanpa sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu penafsiran dari Al-Quran dan hadis ya, karena itu nanti akan menghilangkan esensi dari tafsirnya. Jadi kalau makalah tafsir ya dia harus ada Al-Qur'annya, harus ada hadisnya, harus ada penafsiran dari para sahabat atau penafsiran dari para imam-imam tafsir. Nah, kemudian yang kedua adalah tafsir birro'i. Nah, kalau tafsir birro'i ini kenapa dimasukkan dalam penulisan tafsir maudhu'i? Karena memang ketika kita menafsirkan, membuat sebuah makalah itu hanya berdasarkan tafsir bil maksur, sekarang ini bisa dibilang ketinggalan zaman ya. Jadi mungkin kalau zaman dahulu ini jenis penafsiran tafsir bil maksur ini lebih cocok ketika menafsirkan tafsir tahlili. Ya, karena kalau kita lihat ya dari tafsir-tafsir yang bil maksur ya, contohnya misalnya tafsir Tobari ya, atau tafsir Ibnu Katsir ya, atau tafsir-tafsir yang temanya itu bil maksur, itu memang ya lebih cocok ya dengan menggunakan tahlili. Jadi misalnya satu ayat kemudian dipretelin ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahnya dari segi lugawinya apa, segi dari apa namanya makiyah madaniyahnya apa, semuanya dikeluarkan. Kalau ada sababun nuzulnya apa, kemudian dari segi misalnya apa ya, filsafat ya atau tasawufnya apa ya, seperti misalnya Ar-Razi itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menafsirkan lafaz Allah ya itu luar biasa, sangat sampai berlembar-lembar gitu ya. Itu jenis penafsiran bil maksur biasanya dulu ya memang lebih cocok digunakan untuk tafsir tahlili. Nah, ketika kita menulis atau membuat makalah terkait tafsir maudhu'i, itu biasanya memang condongnya itu ke tafsir birro'i ya. Tapi dalam tafsir birro'i ini di sini saya gariskan bahwa tetap harus ada metode penafsiran bil maksur. Artinya
nanti teman-teman ketika membuat sebuah tema ya, nah tema itu harus diberikan ayat Al-Qur'annya, ada penjelasan hadisnya, kemudian ada penafsiran dari kitab-kitab tafsir. Nah, berikutnya kemudian untuk lebih kaya biasanya kalau tafsir maudhui itu ditambah ya atau diisi dengan kecenderungan keilmuan tertentu ya. Ini mufasir saya katakan. Mufasir di sini maksudnya kita. Jadi kecenderungan keilmuan apa nih yang akan kita gunakan dalam penulisan makalah ya kita. Kalau yang di tafsir-tafsir yang lainnya ya, ini saya katakan keilmuan mufasir, maksudnya kayak misalnya Ar-Razi ya. Ar-Razi ini beliau kan basicnya itu memang segala sesuatunya ada ya dalam tafsir beliau ya, sampai dikatakan at-tafsir al-kabir kula syai' illa tafsir. Analisa dari para mufasir kan seperti itu ya. Nah, tapi beliau ini kecenderungannya apa? Nah, kita tahu kecenderungannya ini filsafat ya, maka jenis tafsirnya itu lebih ke filsafat meskipun ada keilmuan yang lain. Atau misalnya kecenderungan mufasirnya itu bahasa ya. Berarti biasanya itu tafsir-tafsirnya juga lebih konsennya ke bahasa seperti misalnya tafsir Bahrul Muhit ya. Atau misalnya kecenderungan mufasirnya dari segi apalagi ya sosial misalnya. Maka biasanya itu tafsirnya juga seperti itu ya. Seperti misalnya beberapa tafsir seperti tafsir Al-Manar, tafsir Al-Marogi ya, itu coraknya adalah sosial. Nah, ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh para ulama dahulu ya, di mana meskipun mereka keilmuannya itu beraneka ragam, tapi kadang-kadang itu ada satu yang menonjol dari keilmuan mereka. Nah, di dalam penulisan tafsir maudhui juga seperti itu ya. Nanti kita harus, karena makalah itu kan tidak terlalu banyak ya, tidak seperti buku tafsir. Maka harus ada tema tertentu, kemudian ada corak tertentu sesuai dengan bidang keilmuan yang akan kita gali. Nah, berikutnya ini apa itu metode, apa itu tafsir ya, bisa teman-teman baca sendiri. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan lagi. Metode dari asal kata metodes ya, dari Yunani, sedangkan tafsir itu al-kashful bayan, yang artinya membuka dan menjelaskan. Maka metode penafsiran bisa disimpulkan adalah cara yang teratur dan terencana yang digunakan untuk membuka atau menyingkap dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, berarti kalau kita lihat dari definisi ini, nanti ketika teman-teman menuliskan tafsir maudhui itu harus secara teratur ya dari definisinya. Kalau ada term-term ya. Jadi kalau di dalam tafsir itu kadang-kadang kan begini. Kita misalnya ingin membahas terkait dengan komunikasi di dalam Al-Qur'an misalnya. Nah, kita harus tahu tuh term-term komunikasi dalam Al-Qur'an itu apa sih gitu ya, supaya kita bisa menafsirkan komunikasi ya sesuai dengan perspektif Al-Qur'an. Jadi kita tidak memaksakan Al-Qur'an itu condong atau menguatkan keilmuan tertentu ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh dibawa kepada keilmuan tertentu. Yang boleh itu adalah ilmu tersebut dibawa kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran dibawa kepada keilmuan tertentu itu namanya cocokologi ya, mencocok-cocokkan padahal tidak cocok ya. Seperti misalnya begini, apa sih definisi komunikasi di dalam Al-Quran? Kalau ilmu komunikasi kan komunikasi itu apa ya? Menjelaskan makna ya yang ada di dalam hati kita gitu ya kepada dari komunikan kepada komunikator kepada komunikan gitu ya, apa kebalik tuh ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu kan makna komunikasi bermacam-macam. Ada yang di dalam Al-Qur'an itu menggunakan makna al-bayan ya. Nah, dalam surat Ar-Rahman tuh 'allamahul bayan. Nah, al-bayan ini kalau di dalam tafsir itu diartikan sebagai al-kashfu wal idah, membuka dan menjelaskan. Oh, kalau begitu berarti definisi komunikasi dalam Al-Quran adalah membuka apa yang ada di dalam hati kita dan menjelaskan kepada orang lain gitu. Jadi definisi yang ada di ilmu komunikasi dengan definisi yang ada dalam perspektif Al-Quran itu kadang-kadang sama, kadang-kadang juga berbeda gitu ya. Jadi yang kita ambil yang mana? Kita ambil dari definisi Al-Qurannya. Nah, definisi-definisi itu biasanya kita dapatkan dari terma-terma. Ya, maka nanti teman-teman ketika ingin membahas sebuah keilmuan, maka cari termnya di dalam Al-Quran itu apa gitu ya, supaya nanti bisa lebih fokus untuk pembahasannya. Nah, biasanya juga kalau dalam pembahasan itu ada definisi logawi, ada definisi istilahi gitu ya. Itu kan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu. Nah, tujuannya apa seperti itu? Tujuannya adalah agar pembahasan kita itu fokus, tidak kemana-mana gitu ya. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang dia satu kata, tapi dia memiliki berbagai macam makna. Sehingga dia harus difokuskan dengan menggunakan definisi logawi dan istilahinya. Nanti coba teman-teman juga seperti itu. Ketika ada sebuah istilah atau konsep, maka konsep tersebut yang pertama dicarikan definisinya logawi istilahi,
Kemudian yang kedua, teman-teman harus mencari termnya di dalam Al-Quran gitu ya, supaya bisa lebih jelas ya, apa sih perspektif Al-Quran terkait dengan keilmuan ini. Nah, kemudian di sini sebelum kita masuk ke metode maudu'i ya, saya akan ingatkan lagi teman-teman tentang beberapa metode yang ada di dalam Al-Quran ya. Yang pertama itu adalah metode ijmali atau metode global, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ringkas dan menggunakan bahasa yang populer, sistematik penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penafsirannya tidak bertele-tele sehingga pembaca seperti membaca terjemah Al-Quran, padahal yang dibaca adalah tafsirnya. Nah, ini metode ijmali ini sebenarnya menarik ya, digunakan pada masa sekarang, terutama pada generasi milenial. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang ini biasanya agak sulit untuk membaca sesuatu yang panjang-panjang, banyak-banyak. Makanya ada itu Prof. Quraish Shihab ya, apa tafsirnya yang untuk orang yang sibuk alub ya, apa sih? Ada tuh. Al-Lubab. Ya, alubab ya. Jadi itu ada bahkan ditulisnya itu ya tafsir untuk orang-orang sibuk ya karena saking ringkasnya. Atau misalnya yang banyak dipakai oleh para kiai ya di pesantren-pesantren, tafsir Jalalain itu juga termasuk yang metodenya ijmali birro'i ya. Jadi sangat pendek ya, sangat apa ya ringkas ya sehingga ketika membaca itu orang tidak sulit ya. Jadi lebih enak dibacanya. Kemudian yang kedua, metode tahlili analisis. Ya, analisis ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan merinci setiap kalimat atau ayat dalam Al-Quran secara berurutan, lalu memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat tersebut, baik makna kalimat, hukum, dan hikmahnya. Nah, ini biasanya metode yang digunakan oleh mufasir-mufasir terdahulu ya. Jadi kalau pengen tahu metode tahlili itu seperti apa, lihatlah kitab-kitab yang terdahulu itu, yang bil maksur ya. Nah, nanti teman-teman ketika menulis maudu'i, ini tolong dibedakan dengan tahlili ya. Jadi kalau tahlili itu biasanya ayatnya itu ditaruh di atas duluan gitu ya. Ayatnya ditaruh duluan. Setelah itu dipretelin itu makna-maknanya, perkataannya apa, kemudian sababun nuzulnya apa, kemudian makiyah madaniyahnya apa, munasabatnya apa, semuanya dikeluarin. Hukumnya apa, hikmahnya apa. Tapi tidak ada kaitannya dengan tema gitu ya. Nah, nanti dalam materi saya kali ini saya akan menjadi wasit ya, di mana teman-teman ketika membahas terlalu banyak sehingga pembahasan itu tidak ada kaitannya dengan tema, meskipun penting ya, meskipun penting atau menarik gitu ya, itu tidak boleh digunakan. Jadi harus fokus kepada temanya. Jadi memang penting ada munasabat ya, atau ada apa makiyah madaniyah pembahasannya. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan tema tidak boleh digunakan. Ya. Kemudian untuk metode untuk apa makna bahasa ya. Kalau dia ada kaitannya dengan tema boleh ya, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan tema maka sebaiknya tidak usah digunakan. Karena nanti kalau digunakan itu lebih mengarah kepada metode tahlili atau analisis. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga metode muqarin atau komparatif perbandingan. Ini banyak ya, banyak dan sebenarnya bagus ya. Jadi banyak sekarang dipakai oleh teman-teman. Tapi meskipun muqarin komparatif perbandingan nanti penulisannya juga menggunakan maudu'i seringnya ya. Ini membandingkan teks nas ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan atau membandingkan teks nas ayat Al-Quran yang berbeda dengan kasus yang sama atau membandingkan sebuah penafsiran dengan penafsiran lainnya. Misalnya membahas tentang jilbab, perspektif Quraish Shihab dengan siapa? Qurtubi misalnya ya. Seperti itu. Itu banyak sekarang. Nah, berikutnya ini tema yang akan kita bahas ya, penafsiran dengan tematik atau maudu'i. Ya, berasal dari kata maudu, doa yang berarti masalah atau pokok pembicaraan. Metode tematik atau metode topikal adalah sebuah cara penafsiran Al-Quran dengan menentukan terlebih dahulu tema yang akan dibahas. Jadi sebelum kita menafsirkan temanya dulu yang dicari ya, bukan ayatnya dulu. Kalau tahlili itu ayatnya dulu yang ditentukan. Kalau maudu'i itu temanya dulu yang ditentukan. Baru setelah itu diberikan penafsiran, penjelasan tema yang terkait dengan temanya. Kalau ada, boleh dikeluarkan hukum dan hikmahnya. Nah, ini langkah-langkah pembuatan tafsir maudu'i ya, yang saya ambil dari Al-Farmawi. Ini yang paling populer memang ya, Al-Bidayah fi tafsir maudu'i, yang paling populer digunakan oleh para penulis tafsir maudu'i.
Dan selain populer juga banyak dikutip ya. Jadi buku-buku yang ada sekarang pun itu mereka banyak mengutip dari Al-Farmawi ini. Yang pertama menetapkan masalah yang akan dibahas, temanya dulu tadi Bapak Ibu tentukan. Setelah temanya, himpun ayat Al-Quran sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Atau tidak berkaitan secara tema langsung, tapi dia menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Itu juga penting ya. Jadi ada ayat Al-Quran, kemudian nanti dijelaskan oleh ayat Al-Quran lainnya, dijelaskan oleh hadis, itu lebih baik ya. Jadi nanti seperti menjelaskan atau seperti metode Bil Maksur, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nah kemudian setelah dikumpulkan ayat Al-Qur'annya, nanti Bapak Ibu kelompokkan mana yang makiyah, mana yang madaniyah. Tapi ini tidak ditulis di makalahnya ya. Sekali lagi tidak ditulis di makalahnya. Nah, tujuannya apa kalau begitu? Mengumpulkan makiyah dan madaniyah supaya nanti bisa merunut kisahnya ya, atau merunut penjelasannya. Biasanya yang makiyah lebih dahulu daripada yang madaniyah gitu ya. Atau apabila ada ayat yang berbeda antara makiyah dan madaniyah, maka biasanya ya ayat madaniyah itu menghapus ayat yang makiyah. Nah, kemudian berikutnya mempelajari, memahami korelasi munasabat ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Ini tidak mesti munasabat, misalnya Bapak Ibu ambil dari Al-Biqai kitabnya ya. Nuzumud Duror fi Tanasubil Ayat Wassuar, boleh, tapi nanti bisa juga diolah dengan bahasa Bapak Ibu. Ini kalau ada munasabatnya ya, kalau tidak ada maka tidak perlu diberikan munasabatnya. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan. Kalau relevan saya katakan di sini berarti hadis yang soheh ya, yang bisa digunakan untuk menjadi dalil. Selain hadis yang soheh, maka harus ada tahriknya. Kemudian menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna dengan menggunakan outline ya, supaya lebih baik ya. Biasanya itu tadi terma dulu, term, kemudian setelah itu pembahasan ayat-ayatnya. Kemudian mempelajari semua ayat yang ditulis secara keseluruhan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang muqayyad dan sebagainya. Jadi nanti di dalam penafsiran tafsir Maudhu'i ini Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengerahkan segala pengetahuan Bapak dan Ibu terkait dengan ulumul Quran. Ya, metode-metode yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam metode ulumul Quran. Ketika apa? Ketika mengistimbatkan sebuah kalimat di dalam Al-Quran atau penafsiran di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu kan ada yang am dan khas. Kalau am apa yang khasnya? Kemudian yang mutlak dan yang muqayyad, yang mujmal, yang mubayyin. Kemudian yang mantuk dan mafhum seperti apa. Nah ini cara-cara yang dipakai oleh para mufassir ya terdahulu ya, sebelum kita atau mufassir yang ada sekarang untuk mengistimbatkan makna-makna penafsiran di dalam Al-Quran, ini menggunakan metode yang ada di dalam ulumul Quran. Maka Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menulis ya, alangkah baiknya Bapak Ibu kembali untuk menelaah metode-metode atau kaedah-kaedah yang ada di dalam ulumul Quran ya, sehingga nanti ketika menafsirkan itu tidak gamang gitu ya. Nah, lebih bagusnya lagi nanti ketika presentasi Bapak Ibu menjelaskan ya, misalnya ini dalam kaedah mantuk dan mafhum gitu ya. Nah, itu nilai plus buat Bapak Ibu karena berarti penafsirannya itu sesuai dengan kaedah yang sudah ada. Kemudian menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Oke, ini contohnya. Ini saya buat kapan ini ya, saya lupa nih ya. Misalnya ya, misal, oh ini ya, misal dulu saya pernah ada jurnal ya Bapak Ibu ya tentang baby blues dalam studi Al-Quran. Ini lupa-lupa ingat, udah lama ini. Jadi waktu itu saya menulis ya jurnal tentang baby blues dalam studi Al-Quran. Awalnya itu karena saya melihat ada dalam surat Rodoah ya tentang hak-hak istri ya ketika menyusui kan ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf gitu ya. Ada kalimat seperti itu dalam surat Al-Baqarah. Sehingga kemudian ketika itu ada sebuah permasalahan karena kan tema itu harus dari sebuah permasalahan ya Pak ya. Ada sebuah permasalahan di mana ada tetangga saya itu yang terkena baby blues sampai dia itu naik ke atas atap rumah gitu ya, terus dia mau terjun. Nah, jadi kemudian saya tertarik itu baby blues itu apa sih gitu ya. Nah, karena ketika itu saya cuma membaca-baca sedikit aja terkait dengan baby blues, saya kurang paham ya. Baby blues itu apa? Maka untuk mendalami terkait dengan baby blues itu saya masuk ke ada organisasi namanya Mother Hope Indonesia gitu ya. Nah, dari situ
Karena Madhab Indonesia ini dia konsennya terkait dengan penanganan baby blues ya, pada ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, setelah saya dapat banyak hal mengenai itu ya, baru kemudian saya mencari ayat-ayatnya, apakah ada ayat yang mewakili di dalam Al-Qur'an. Ya, nah, ternyata kan tadi ya dari awal sudah saya klik gitu ya, sudah ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat apa itu yang tentang rodoa. Nah, setelah itu kita lihat penafsirannya pada tafsir bil maksur. Nah, setelah tafsir bil maksur berarti kan tafsiran dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dan hadis. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan ragam keilmuan atau informasi yang kita dapatkan di luar dari Al-Qur'an. Nah, kemudian berikutnya nanti dalam hal-hal terkait sebabun nuzul dan rujukan-rujukan yang lainnya ini menggunakan maroji yang asliyah ya. Artinya kalau hadis ya rujuk ke kitab hadis. Kalau apa namanya tafsir ya rujuk ke kitab tafsir ya. Kemudian kalau pembahasannya terkait dengan psikologi misalnya, berarti bagusnya itu rujuk kepada buku-buku psikologi. Kemudian ini sama ya seperti yang tadi ya, melengkapi hadis yang sahih, menyusun outline, mempelajari secara saksama, lalu gabungan dengan keilmuan yang dikuasai pada tema yang dimaksud, menyusun hasil penelitian sebagai jawaban Al-Quran terhadap tema yang dibahas. Maksudnya ini contoh-contoh tema ya. Jadi tema itu sebenarnya bisa dari berbagai macam. Tidak mesti misalnya apa namanya al-jamil fil Quran atau apa yang di dalam Al-Quran gitu. Tidak mesti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lihatlah konteks yang ada sekarang ini seperti apa. Kemudian jadikan dia sebagai pembahasan tafsir maudu'i. Nah ini kelebihannya Bapak Ibu bisa baca. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas ya. Kelemahannya dan tantangan. Saya bilang kelemahan dan tantangan berarti kalau ada kelemahan di situ ada tantangan yang harus ditaklukkan gitu. Jadi kelemahan jangan dibiarkan menjadi sebuah kelemahan. Biasanya memang terkait dengan kemampuan ini ya menguraikan ya oleh penulis. Baik ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari metode, yang perlu diperhatikan adalah di dalam penulisan tafsir maudu'i kita harus fokus kepada corak tertentu ya. Meskipun bisa juga sih kita bermain corak-corak yang ada, tapi baiknya itu ada nau tertentu ya supaya lebih fokus. Kemudian juga dalam mencari rujukan ya juga lebih fokus lagi. Misalnya kalau tafsirnya coraknya itu sosial, maka kan rujukannya tafsir-tafsir yang genrenya sosial. Ini manfaat corak tafsir. Corak tafsir itu yang nau ya, yang macam-macam. Saya pikir sudah belajar semuanya ya. Nah ini kenapa harus menggunakan corak tafsir dalam penulisan tafsir maudu'i? Manfaatnya agar supaya kajian bisa lebih terfokus. Nah corak tafsir ini biasanya dipengaruhi oleh kecenderungan, keahlian, atau spesifikasi yang dimiliki mufasir. Jadi Bapak Ibu cobalah melihat kepada diri sendiri gitu ya. Saya ini sebenarnya cocoknya ini apa ya gitu ya, membahas apa ya, segi keilmuan saya apa ya. Kalau semester kemarin itu ada yang sarjana teknik kalau nggak salah itu ya. Nah itu dia pembahasannya terkait dengan komputer ya. Nah itu bagus sekali ya. Jadi temanya itu rangka gitu ya. Orang suka baca, orang kepingin baca. Jangan misalnya tema-tema yang sudah banyak dibaca itu sudah malas lah ya bacanya. Misalnya rodoah di dalam Al-Quran, aduh males banget. Habona dalam Al-Quran, aduh males banget. Atau apa misalnya di dalam Al-Quran, sabar dalam Al-Quran. Apalagi ya, kemudian Al-Hub, cinta dalam Al-Quran, aduh males banget lah. Itu tema-tema yang sudah jadul ya. Saya pikir ini Bapak-Bapak Ibu sudah banyak ya belajar dari Pak Ulin. Kemudian corak ini berbagai macam corak ya. Yang pertama ada corak logawi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya penafsiran analisa kebahasaan, semantik biasanya. Kemudian ada corak sufi, ini biasanya terkait dengan tasawuf ya. Ini saya ambil ya corak-corak ini dari beberapa kitab ya yang biasa ada. Tapi nanti ada beberapa pendekatan keilmuan lain ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian corak ilmi. Kalau corak ilmi ini biasanya ayat Al-Qur'annya tidak begitu banyak ya, isyarat biasanya isyarat ilmiah. Corak fikih, ini tafsir ahkam. Tapi fikih juga bisa, misalnya fikihnya muamalah ya, ini nanti jatuhnya ke ekonomi juga bisa. Kemudian corak sosial, nah ini sedang banyak populer ya, sedang banyak dibahas oleh masyarakat ya. Nah ini tadi diminta ya oleh Ibu Salsabila ya, Marjual Masqadir. Nah ini buku-buku yang Bapak Ibu bisa cari ya.
Tapi ini terkait dengan naqdiyah, nazoriyah ya, jadi teori. Jadi yang rujukannya itu teori-teori penulisan tafsir maudhu'i ya, bukan. Jadi kalau tafsir maudhu'i itu ada yang dia berdasarkan tema, misalnya al-asbah wan nazair, atau misalnya an-nasakh fil Quran, itu juga sama, tafsirnya tafsir maudhu'i, tapi dia tema tertentu. Nah, kalau yang buku-buku ini terkait dengan nazoriyahnya, dengan dengan teori-teori terkait tafsir maudhu'i. Nanti ini akan saya berikan ya ke ketua kelas, insya Allah. Tolong ingetin kalau lupa. Berikutnya, ini saya mau kasih contoh ya. Ini sebenarnya materi lain ya, tapi nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa terkait dengan tadi warna corak penafsiran atau warna keilmuan. Sebenarnya kalau kita lihat dari keilmuan-keilmuan yang ada, ya itu kan dibagi menjadi dua ya. Esak dengan sosial gitu ya. Kalau enggak IPA dengan IPS ya. Ini contohnya misalnya ya, nanti Bapak-bapak bisa cari ini untuk mencari temanya itu seperti apa sih terkait dengan corak-corak. Nah, misalnya ini, cakupan ilmu sosial. Ilmu sosial itu apa saja sih cakupannya? Nah, yang pertama ini ada misalnya tentang antropologi ya. Berarti kalau antropologi dia ngebahasnya terkait sudah di-mute. Mute. Iya, oke, maaf ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu ingin membahas mengenai masalah antropologi ini kan hubungan budaya, struktur masyarakat ya. Itu berarti masuknya itu ke ilmu sosial. Misalnya ya Bapak Ibu ingin membahas terkait struktur masyarakat yang ada pada masa jahiliyah gitu ya, hubungan struktur masyarakat di jahiliyah itu kan ketika itu orang yang lebih berkuasa, misalnya dari segi apanya, nasabnya lebih baik, atau hartanya lebih banyak gitu ya, atau misalnya pengaruhnya lebih besar, itu kan struktur masyarakat yang ada pada masa jahiliyah ya. Nah, ini banyak direkam oleh ayat-ayat Al-Quran, misalnya salah satunya itu tabat yada abi lahabi watab gitu ya. Bahkan kalimat yada di sini itu kan menunjukkan kepada kekuasaan. Maka nanti Bapak Ibu misalnya ketika membahas terkait dengan hal-hal seperti ini, struktur masyarakat, itu jatuhnya ke ilmu sosial. Ilmu sosial, kajiannya antropologi berarti ya. Nah, tadi saya jelaskan ya, kalau dalam penulisan tafsir maudhu'i itu jangan kita terlalu banyak membahas yang terkait dengan lugawi, bukan lugawi, penafsiran lugawi, artinya misalnya kayak tadi tabas yada abila habi watab, tabas itu apa artinya, yada apa, abila habi watab apa gitu ya. Itu tidak boleh pada tafsir maudhu'i terlalu banyak. Tapi pada lafaz yang memang dia ada penekanan pada temanya itu boleh diangkat. Misalnya tabat yada abila habi watab. Kita ingin membahas mengenai struktur masyarakat. Nah, di sini struktur masyarakat pada surat Al-Lahab ini ditunjukkan misalnya pada kalimat yada gitu ya. Kemudian Bapak Ibu membahas terkait dengan kalimat yada, boleh-boleh aja kalau itu. Boleh ya. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan tema. Tapi kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan tema, ya maka sebaiknya tidak dipergunakan. Ya. Nah, ini bukan berarti saya ingin mengajak teman-teman itu, oh berarti ini menguatkan ilmu antropologi, enggak ya. Ini supaya nanti teman-teman berpikir bahwa oh ternyata pembahasan-pembahasan yang tentang sosial itu banyak loh gitu ya. Ternyata di antropologi itu kalau kita membahas struktur masyarakat itu juga masuk kok ke ayat-ayat sosial. Atau misalnya terkait dengan hubungan budaya bangsa Arab atau budaya apa yang dipotret fenomenanya dalam Al-Quran, oh itu berarti masuk kok pembahasan antropologi, pembahasan pada tafsir-tafsir ayat sosial. Jadi Al-Quran itu kaya sekali ya sebenarnya kalau kita mau mendatangi Al-Quran, kemudian kita mau belajar dari Al-Quran. Nah, kemudian sejarah ya, sejarah ini juga sebenarnya masuk ke ilmu sosial ya. Kalau di dalam Al-Quran ini banyak sekali sejarah-sejarah ya. Kenapa saya katakan sejarah ya? Karena sebenarnya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah hal yang nyata ya. Jadi bukan asatirul awalin, bukan kisah-kisah yang tidak ada sumbernya, dongeng-dongeng ya, tapi ada sejarahnya, ada kisahnya. Nah, ini kalau nanti teman-teman misalnya membahas terkait masalah sejarah, itu sebenarnya teman-teman sedang membahas juga tentang ayat-ayat sosial gitu ya. Seperti misalnya kisah-kisah para nabi ya, atau kisah-kisah Nabi Muhammad itu juga masuk dalam sejarah ya, sejarah syajaratun. Berikutnya setelah sejarah, ilmu politik ya. Ilmu politik ini juga sama, masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat sosial.
Nah, ini banyak ya di dalam Al-Qur'an juga ya, misalnya terkait perjanjian Hudaybiyah atau terkait dengan hubungan kewarganegaraan. Atau di sini kalau kita lihat dari definisi maknanya, politik itu kalau menurut Aristoteles ya, usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ya. Nah, ini kan bagus sekali ya temanya ya, apa namanya definisinya. Nah, apa sih upaya Al-Qur'an untuk mewujudkan kebaikan bersama melalui jalan politik itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, musyawarah, kemudian bahkan kalau kita lihat ya, saya pernah baca itu ya, apa Habib Habib Rizik ya, di mana beliau itu katanya apa tesisnya itu terkait dengan Pancasila itu ya. Nah, ternyata kan memang benar di dalam Al-Qur'an itu nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ada ya. Bukannya Al-Qur'an nyontek Pancasila ya, tapi mungkin orang yang menerapkan Pancasila ketika itu mereka melihat juga kepada Al-Qur'an. Misalnya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemudian apa yang kedua, Pak? Kemanusia keren. Nah, saya nggak lulus nih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Itu ada al-adalah di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada yang apa musyawarah ya, kemudian ada lagi al-musawah, persamaan ya, keadilan sosial. Itu disebutnya dalam Al-Qur'an al-musawah. Saya nggak sebutin lah Pancasilanya, takut lupa ya. Nah, ini kan sebenarnya nilai-nilai ini ada ya di dalam Al-Qur'an. Nah, tinggal kitanya apakah kita ingin membuka atau tidak ya. Jadi bukan hanya apa di dalam Al-Qur'an itu sabar dalam Al-Qur'an, tawakal dalam Al-Qur'an, bukan hanya itu ya. Nah, kemudian berikutnya psikologi. Nah, ini psikologi juga sedang marak sekali ya. Bahkan mungkin yang sangat menyedihkan ya bahwa nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sudah banyak diadopsi dalam ilmu psikologi, cuma kita tidak menyadarinya ya. Seperti misalnya apa ya? Ya sabar, itu kan psikologi juga sebenarnya kan, tawakal ya. Coba Bapak Ibu bayangkan orang manusia yang tidak memiliki basic agama, tidak ada tuntunan Al-Qur'an, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa bertahan misalnya menghadapi pandemik gitu ya. Bagaimana misalnya ketika dia ditimpa cobaan, anak meninggal misalnya, itu kan cobaan yang sangat berat sekali. Bagaimana dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, karena kita punya konsep sabar, kita punya konsep tawakal, kita punya konsep nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat, maka kita menjadi kuat gitu ya. Maka sebenarnya manusia itu kan membutuhkan agama ya. Dan ini sebenarnya kaitan yang banyak sekali dibahas oleh Al-Qur'an. Tapi sekarang ini kita nggak ngeh gitu ya. Jadi justru orang-orang itu kadang kalau sakit jiwa itu datang ke psikiater ya, bukan datang ke ahli-ahli Al-Qur'an. Nah, ini saya akan berikan beberapa contoh di Al-Qur'an ya. Bagaimana Al-Qur'an itu juga sering kali memotret tentang emosi ya. Nah, ini emosi ini kan sebenarnya kajian orang psikologi ya. Coba misalnya dalam surat Yusuf ya, ini surat menurut saya surat yang sangat indah sekali. Kenapa? Ahsan al-Qasasi ya, dikatakan Ahsan al-Qasasi karena dia itu memotret banyak emosi-emosi ya di dalam suratnya yang tidak dimiliki surat-surat yang lainnya. Misalnya di sini ayat qala bismillahirrahmanirrahim qala inni la yazununi an tadhhabu bihi wa khafu ayyakulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Ini adalah ayat ketika anak-anak Nabi Yakub alaihi salam mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf itu main bersama mereka gitu ya. Karena mereka kan ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan pada kalimat ini qala inni la yazununi an tadhhabu bihi. Aku merasa sedih kalau dia itu pergi dariku gitu ya. Nah, ini kan emosi yang dipotret oleh Al-Qur'an pertama kali adalah layah zununi, merasa sedih. Itu kan emosi juga itu ya, emosi sedih. Kemudian wa khafu ayyakulahu dzib, dan aku takut dia akan dimakan serigala. Nah, akhafu ini adalah emosi cemas, kecemasan gitu ya. Kemudian wa antum anhu ghafilun, dan kamu ketika itu dalam keadaan lalai. Ini kan emosi apa? Emosi tidak percaya kepada anak-anaknya yang lain ya. Ini ada satu ayat aja dia ada mengandung 3 emosi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kaya sekali. Sedih, takut, tidak percaya gitu ya. Itu sebenarnya salah satu yang luar biasa dalam Al-Qur'an ya. Kemudian misalnya dalam surat Yusuf juga ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu meminta maaf kepada Nabi Yusuf ya, ketika mereka tahu bahwa orang pembesar Mesir yang ada di hadapan itu adalah Yusuf yang pernah mereka celakakan, kemudian mereka meminta maaf. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum.
pada hari ini kamu sekalian tidak akan mendapatkan caci maki. Nah, ini mungkin keindahan apa ya? Kalau dalam psikologi itu orang yang dia itu apa ya? Kejiwaannya itu kuat ya, rohaninya itu kuat ya. Jadi ketika memaafkan itu tidak ada embel-embel, misalnya maki-maki terlebih dahulu, mengeluarkan lebih dulu, tapi tidak langsung la tasriba alaikumul yaum. Kemudian bahkan dikatakan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Nabi Yakub pun meminta ampun untuk mereka kepada Allah. Artinya maafnya ini sudah benar-benar hilang, marahnya ini sudah benar-benar hilang dari dirinya. Jadi sudah benar-benar memaafkan. Fa'fu wasfahu, sudah benar-benar wasfahu ya, sudah benar-benar apa bersih sekali. Kan wasfahu itu kan dari kata sobhah ya, dari kata lembaran kertas yang bersih. Jadi ketika memaafkan itu harus benar-benar bersih seperti itu. Nah, ini Al-Quran sudah mengajarkan sedemikian rupa ya, tapi kita yang tidak mau menggali kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir ini sosiologi ya, ini kalau kita membahas terkait dengan perkembangan masyarakat, kemudian interaksi ya, proses sosial, interaksi seseorang dengan manusia dengan manusia lainnya, interpersonal ya. Seperti misalnya interpersonal, manusia dengan dirinya sendiri ya. Jadi interaksi itu kan ada 3. Ada interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Makanya dalam Al-Quran interaksi dengan diri sendiri ini maksudnya adalah kita ini berbicara dengan diri kita sendiri, atau dalam kata lain itu sering disebut muhasabah ya, muhasabah. Nah, kadang-kadang dalam Al-Quran itu juga menggunakan metode ini ya. Jadi untuk menyadarkan orang itu tidak dengan menggurui, tapi dengan meminta orang tersebut untuk mencari jawaban oleh dirinya sendiri ya. Misalnya gini, ada ayat yang berbunyi, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Apakah mereka tidak melihat bagaimana diciptakannya unta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit-langit itu ditegakkan tanpa ada tiang dia bisa tegak gitu ya. Wa ilal jibali kaifa rufi'at, kaifa sutihat, kaifa apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dia dihamparkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada jawabannya loh dalam ayat itu, tapi dia meminta kita untuk memikirkan sendiri. Nah, itu komunikasi interpersonal ya, komunikasi interaksi seseorang dengan dirinya sendiri. Kemudian interaksi seseorang dengan orang lain, seperti tadi misalnya Nabi Yakub dengan anak-anaknya, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Lukman dengan anaknya, itu dengan orang lain. Ada lagi komunikasi transendental, komunikasi interaksi seseorang dengan Tuhan, dengan Allah ya. Nah, itu banyak sekali dalam Al-Quran, misalnya dari ayat-ayat doa. Nah, itu namanya tema atau materi yang membahas terkait dengan interaksi manusia. Itu kan sama dengan ilmu sosiologi sebenarnya gitu ya. Kemudian juga ada linguistik dan ekonomi, ini juga sebenarnya masuk ya ke ilmu sosial ya. Kalau ekonomi ini biasanya lebih ke muamalah ya. Lebih ke muamalah ya, bukan fikih muamalah ya. Bukan fikih yang ahkam. Kalau linguistik ini sebenarnya yang tadi yang lugawi itu ya. Nah, artinya maksud saya adalah bahwa keilmuan-keilmuan itu banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Kemudian kita carikan permasalahan tersebut jawabannya di dalam Al-Qur'an. Jadi sekali lagi bukan Al-Qur'an masuk ke dalam keilmuan, tapi kita mencari jawaban-jawaban itu versi atau dalam perspektif Al-Qur'an seperti apa. Kalau yang ekstrak ini lebih banyak lagi ya, seperti misalnya IPA ya. IPA itu astronomi, tentang laut, tentang langit ya. Kemudian tentang yang proses Big Bang itu, kemudian tentang oksigen, kemudian tentang bumi ya, ilmu geologi, kebumian, itu juga banyak sekali tentang laut-laut, ada laut di bawah laut, kemudian bagaimana bumi, beberapa lapis buminya seperti apa. Kemudian ada lagi tentang kimia ya, kimia, fisika tuh ya, yang terkait dengan besi, kemudian relativitas waktu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya pembahasan yang bisa kita explore ya, yang kemudian setelah itu kita carikan jawabannya di dalam Al-Qur'an. Oke, itu saja ya dari saya. Nanti saya minta ya, ini ada berapa orang ya, Bapak Ibu? 1 orang 1 makalah ya, Pak. 1 orang 1 makalah. Makanya mungkin nanti saya minta ketua kelas apakah misalnya 2-2, 1 pertemuan 2-2 gitu ya. Karena kita kan 14 kali pertemuan. 16 kali dengan UTS dan UAS, tapi tidak ada UTS ya. Maka anggaplah pertemuan sekarang ini ganti dari UTS ya, berarti harus 14 kali lagi pertemuan. Nanti tolong diatur ya oleh ketua kelasnya atau teman-teman semua. Kemudian nanti presentasi
presentasi, kemudian saya minta itu tadi ya, jadi cobalah ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu diberikan masukan kepada teman-temannya. Nanti revisinya, hasil dari revisi Bapak Ibu kembalikan ke saya, itu akan jadi nilai UAS-nya gitu ya. Biasanya oleh saya ya, akan saya bundel itu, kemudian akan saya serahkan ke Pasca ya untuk laporan untuk akreditasi penambahan. Bagusnya lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mau masukin ke jurnal ya, itu baik sekali ya. Jadi ada nilai poinnya kan. Ada pertanyaan? Ini untuk metodologinya gimana, Bu? metodenya Maksudnya sistem untuk buat makalahnya, maksudnya untuk tematiknya, ada nggak pola-polanya gitu? Bu. Iya. Polanya sama ya seperti yang Bapak Ibu buat untuk tesis ya, cuma dia lebih ringkas. Palingan juga maksimal itu 16 halaman lah, yang terlalu banyak ya. Terlalu banyak baca juga pusing juga. Tapi tadi langkah-langkahnya sesuai dengan yang tadi yang di Alfarmawi itu ya, langkah-langkahnya. Nah, nanti untuk outline-nya mungkin maksudnya ya, outline-nya itu biasanya judul, kemudian ada latar belakang ya. Latar belakang itu harus ada juga. Kenapa latar belakang ada? Ya supaya kita bisa tahu ini sebenarnya penulisannya ini latar belakangnya apa sih gitu ya. Jadi menarik nggak sih kan dia dari latar belakangnya. Kemudian setelah itu pendahuluan, nanti Bapak Ibu bisa setelah itu term ya. Setelah itu baru pembahasannya. Mirip lah dengan lebih mirip ke jurnal ya dibandingkan ke tesis sebenarnya. Gitu ya. Untuk modelnya mau model yang penulisan coraknya ya, maksudnya coraknya apa gitu, apa mau pakai yang sosial atau yang logowi ya terserah saja. Tapi saya minta jangan makalah ini ya, jangan makalah bekas presentasi yang lain ya. Karena saya pernah itu begitu ya. Jadi pas presentasi di situ waktu itu masih ada almarhumah ya, Bu Zaimah. Kebetulan saya tuh setelah beliau. Jam pertama beliau, jam kedua saya. Jadi setelah itu kata pendahuluannya itu terima kasih kepada Ibu Profesor Huzaimah Tahidoyanggo gitu ya mengampu. Itu kan kalau segitu saya diduakan ya lah. Berarti ini saya bekas dong makalahnya. Apalagi kadang-kadang juga ada yang keceplosan. Ini yang tadi kita bahas ya, ini ya. Ini tadi sudah kita bahas nih pada jam pertama. Nah, itu saya merasa sakit hati sekali tuh ya. Aduh, kata saya tega banget ini. Ada sih kadang-kadang alasannya sekalian apa proposal gitu ya, skripsi tesis gitu. Saya bilang ya itu tugasnya Pak Ulin bukan tugas saya ya. Nanti begini ya Bapak Ibu ya. Itu kan ada beberapa tema ya. Saya minta nanti dibagi-bagi itu ya. Apa sih namanya? Corak fikih, apa yang dapat logowi, apa yang dapat sosial gitu ya. Nanti tolong dibagi-bagi. Nanti saya kontakkan deh sama ketua kelasnya ya. Nanti Bapak Ibu sudah dapat dari saya untuk coraknya akan saya tentukan supaya tidak ada tadi itu ya. Saya diduakan ya. Oke. Ada lagi? Atau tidak ada? Atau sudah jam anu nih ya, jam kritis. Oh belum Pak, masih setengah 12 kok. Berarti tema nanti dari Ibu ya? Iya ya, atau mungkin coraknya aja ya. Kalau temanya dari saya nanti Bapak jadi sulit ya, jadi terlalu sulit apa namanya. Yang jadi saya kasih coraknya, nanti kecenderungannya Bapak Ibu mau tulis apa gitu aja ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk absensinya saya langsung ini ya, saya langsung foto ya. Ada absen di sini, jadi nanti saya yang akan teklis-teklisin. Tapi ini saya belum ini, jadi saya foto aja. Biasanya saya pakai itu absen apa Google biasanya. Cuma pas giliran terakhirnya itu saya bingung ya. Ini kok nggak pernah ada yang goibah gitu ya. Semuanya hadiroh gitu ya. Atau mungkin sehingga nanti ketika saya laporan ke Pasca juga saya nanti disangkanya saya nggak ngajar bohong-bohongan. Ini kok semuanya hadiroh kayaknya maksa gitu. Bentar ya, saya izin foto. Sebenarnya sih Pak, saya nggak masalah ya. Maksudnya untuk kehadiran itu kadang kok terlalu ini banget ya. Nggak masalah sebenarnya, cuma
untuk keadilan sosial bagi seluruh semester 2 aja ya. Bentar. Oke, sudah. Mungkin kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup aja, Ibu. Oh iya Bu, sudah tidak ada tambahan berarti ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Satu saja. Bu, mohon maaf saya ingin tanya, baru kepikiran. Kalau misalnya membuat makalah dengan metode Maudu'i, apakah hanya boleh dengan Maudu'i saja atau mungkin ada unsur mukorinnya atau ada unsur yang lainnya, tahrili misalnya? Maudu'i saja ya, Bu. Maudu'i Oh. saja. Baik, baik siap. Syukran. Baik, ada lagi mungkin? Kalau misalnya temanya sudah banyak di mana-mana, Bu. Maksudnya untuk maudunya sudah banyak ditemukan. Apakah boleh kita pakai itu dan kita yang mempresentasikan? Apa harus buat sendiri gitu? Oh, temanya sudah banyak orang lain gitu ya. Ya harus buat sendiri ya, Pak. Jangan diambil dari karya orang lain. Buat sendiri biasanya begini, kalau ada tema yang sudah banyak, ya kalau bisa mah jangan dibahas ya. Kalau bisa jangan dibahas yang sudah banyak. Biasanya itu lebih spesifikkan. Kalau lebih spesifik itu misalnya sabar dalam Al-Quran kan banyak ya. Tapi kalau sabar menghadapi pandemi COVID-19 itu mungkin lebih spesifik lagi. Jadi lebih dispesifikkan, nggak masalah. Atau misalnya kalau teman-teman mau, coba kita berlatih misalnya living Quran ya. Penelitian living Quran itu sekarang sedang in banget. Kita kan kepinginnya teman-teman itu setelah lulus dari pasca IIKI itu bisa menjadi peneliti gitu ya, bisa menjadi, karena kan sudah magister ya, magister itu kan peneliti juga ya, sudah bisa meneliti, sudah bisa menulis di mana-mana, dan itu harus berlatih kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin ada bekasnya ya, ketika selesai ini coba berlatih sendiri gitu, cari permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang living Quran itu banyak sekali. Kalau living Quran itu berarti kita memotret fenomena yang ada di masyarakat. Atau misalnya kita meneliti langsung ke apa namanya ya, ke tempat yang memang diaplikasikan hal tersebut. Misalnya begini, kayak kemarin itu ada penelitian ya, tesis tentang komunikasi verbal di dalam Al-Quran. Living Quran. Kemudian saya tanya, ini living Qurannya ini di mana? Di pesantren. Pesantrennya ini mereka menerapkan komunikasi verbal ini berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran enggak? Oh enggak Bu, lah kalau enggak berarti tidak bisa living Quran. Jadi yang living Quran itu kalau memang sudah dilaksanakan di tempat tersebut, kemudian kita teliti, nah itu living Quran ya. Atau misalnya tadi memotret fenomena, ya akhirnya tadi penelitian tersebut memotret fenomena yang ada di pesantren terkait dengan komunikasi verbal, begitu. Itu banyak sekali ya, dan menarik sebenarnya. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ingin kan kalau penelitian itu kan kualitatif kuantitatif ya, itu kan bisa juga dipakai dalam penulisan tafsir Maudu'i. Kaitannya ada juga kan. Ini misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ingin kuantitatif misalnya, nggak masalah. Meskipun itu kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran bisa nggak dijadikan penelitian kuantitatif? Bisa, bisa Pak. Kayak misalnya saya pernah baca itu ada orang meneliti apa ya judul depannya itu ya. Pokoknya peluang dosen perguruan tinggi agama Islam negeri dan dosen perguruan tinggi dan dosen umum ya yang bukan Islam ya untuk masuk surga gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa dikuantikan ya, dia diangkakan ya. Tapi kemudian mereka itu yang saya baca itu Masya Allah ya, itu padahal orang umum loh Pak dia. Jadi dia itu indikatornya itu dilihat dari yang qad aflahal mu'minun itu ya. Jadi yang orang-orang mukmin yang beruntung ya, yang allazina hum fi sholatim khosyi'un, berarti indikator yang pertama sholatnya khusyuk. Kemudian yang li zakati fa'ilun berarti mereka menunaikan zakat. Kemudian apa namanya?
li amanatihim ya yuhafizun, berarti mereka menunaikan amanat. Anil lagwi mu'ridun, berarti mereka tidak suka canda-canda yang enggak jelas lah itu ya. Dan hasil penelitiannya katanya, masa dosen IPB ya, IPB katanya itu lebih berpeluang masuk surga dibandingkan dosen UIN. Ternyata hasilnya begitu loh. Nah, ini kan sebenarnya menarik ya. Jadi penelitian yang kuanti yang asalnya itu kalau orang pendidikan ya, mungkin ada yang Bapak Ibu yang basicnya pendidikan ya, itu tidak mungkin diterapkan pada penelitian Al-Qur'an, ternyata bisa ya, dengan indikator-indikatornya dilihat dari itu tadi, dari penjabaran konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an. Gitu, Pak. Ya. Coba ya, coba nanti Bapak Ibu, kita berlatih sebenarnya, saya juga sama masih belajar juga ya. Bahkan saya kadang sering kali, oh iya ya penelitiannya menarik ini ya, atau makalahnya menarik ini ya. Tidak pernah saya bayangkan ternyata tapi ada gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan ya kita bisa lebih banyak sharing ya. Sharing itu tadi ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Boleh bertanya, Bu Dokter? Boleh Pak Jajat. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dokter, memang basic saya di PAI ya, SPD ya, pendidikan. Jadi ketika saya mau memulai membuat penelitian ya, tadi Bu Dokter menyinggung masalah penelitian yang dari pendidikan tapi diarahkan ke penelitian tafsir. Nah, kadang ketika saya melanjutkan tulisan, karena kan masih melanjutkan ini ya, skripsi ya. Nah, itu pernah ditegur saya, ini lebih mengarah ke pendidikan semua ya, karena lebih banyak yang dibahasnya tentang pendidikan. Karena di situ saya pengaruh ya, temanya ke pengaruh peran Al-Qur'an dalam mendidik masyarakat supaya berquran. Nah, di situ ternyata saya ketika menulis itu ya, ini mah cocoknya untuk nih ya, magister pendidikan Islam ya. Dari situ saya jadi malah bingung, ini saya lanjutkan gimana ya supaya lebih mengarah ke tafsir. Kemudian Putus ya Pak Jajat ya. Tapi tujuannya adalah ya meneliti sesuatu yang sudah terjadi, dan ini kaitannya memang dari masyarakat yang sudah Iya. tidak terdengar ya. Tadi agak terputus, tapi kayaknya saya udah paham pertanyaannya. Nah. Putus ya, teman-teman ya. Atau saya yang putus ya? Jadi penelitian yang coba saya lanjutkan itu kritisannya lebih mengarah. Baik, Pak Jajat, saya paham ya. Halo teman-teman, bisa dengar ya? Saya paham ya pertanyaannya nih ya, meskipun tadi nggak dengar semuanya. Jadi memang begini, nanti kita akan berlatih juga ya masalah itu ya. Kadang-kadang itu memang kayak tadi misalnya temanya peranan ayah. Kalau tadi saya temanya Pak Jajat saya kurang paham tuh ya. Misalnya dalam pendidikan temanya itu peran ayah dalam pendidikan anaknya gitu ya. Itu kan tema intinya pendidikan sebenarnya. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kita bawa penelitian tersebut atau tulisan tersebut lebih IATeh gitu ya, lebih tafsir ya, berarti tadi itu harus ada penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan hadis. Diperbanyak itunya, Pak. Kalau sudah diperbanyak itunya, ya sudah, itu jadi penelitian tafsir, bukan penelitian pendidikan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi rujukannya ya. Kalau rujukannya misalnya banyaknya Abdullah Nasi Ulwan, kan dia orang pendidikan ya. Itu lebih jadi kesannya itu memang pendidikan. Tapi kalau Bapak rujukannya itu misalnya di tafsir Al-Manar atau tafsir Al-Marogi atau tafsir Buya Hamka, itu kan tafsir rujukannya. Jadi yang pertama tadi metode penafsirannya, tafsir Quran dengan hadis diperbanyak. Kemudian yang kedua itu rujukannya harus banyaknya rujukan dari tafsir, bukan dari rujukan pendidikan gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, Bapak bisa mengambil konsepnya itu, konsep intinya itu dari Al-Qur'an. Jadi bukan dari yang lain gitu ya. Kayak tadi kayak yang orang-orang yang masuk surga itu kan ya,
Itu kan konsep awalnya dari yang qad aflahal mu'minun ya. Jadi indikatornya itu diambil dari konsep yang Al-Qur'annya. Jadi kalau sudah ketiganya itu ada, walaupun isinya itu pendidikan nggak masalah. Karena kan kita ada yang namanya tafsir tarbawi ya, tafsir ayat-ayat pendidikan. Gitu ya Pak Jajat ya. Nanti Bapak bisa japri, saya tadi agak terputus itu ya Pak untuk temanya. Kalau pengen lebih ini lagi nanti bisa dijapri ya. Kita bisa sharing-sharing lah. Baik, ada lagi? Punten, Bu. Oh iya, silakan Pak Makpur. Ya. Waalaikumsalam. Ini sekedar mohon pandangan atau pendapat ya. Semester lalu itu di mata kuliah Living Quran itu kan ada salah satu tugas ya. Kebetulan saya nulis tugas itu dalam tafsir maudhu'i. Judulnya itu adalah Mafhumus syura fil Quran wa tatbiqatu fil hayat, itu judulnya. Nah, mungkin kalau Ibu nanti berkenan mungkin saya boleh kirim, boleh dilihat apakah sudah cocok atau belum, apakah seperti itu maksudnya gitu. Nah, kalau nanti misalnya itu ada catatan, pertama tentu berguna untuk saya, tapi kalau misalnya itu kurang apa kan nanti bisa jadi semacam acuan begitu. Mungkin begitu, Bu. Boleh. Tapi sudah dikoreksi ya oleh dosen sebelumnya ya? Waktu itu tugas UTS apa tugas UAS ya? Oh gitu, belum dikoreksi. Jadi cuma dikirim saja. Oh gitu, baik, siap Pak, siap. Ya nanti saya. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya sama-sama. Sebenarnya gini ya, nanti saya agak ini juga nih ya. Makanya tadi saya tanyakan sudah dikoreksi belum oleh dosennya gitu ya. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau untuk penelitian ya itu tidak ada kebakuan ya. Jadi harus A, harus B gitu ya. Masing-masing itu kadang-kadang dia ada pendapat yang ya ini kok antara dosen ini dengan dosen ini beda gitu ya. Tergantung rujukannya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting dia ada, jadi kaidah tersebut ada rujukannya gitu. Misalnya metodologi kualitatif, kuantitatif, rujukannya siapa? Rujukannya dari mana? Ada. Saya pikir begitu ya nanti ya. Ini untuk supaya tidak ada nanti benturan-benturan ya antar dosen gitu ya. Saya jelaskan dari sekarang. Kemudian rujukannya ya itu tolong nanti dibaca ya. Ya nggak mesti semuanya lah, paling tidak ada 2 atau 3 yang dibaca ya. Itu nanti PDF saja ya Pak, banyak PDF-nya. Bapak bisa cari di download ya, itu banyak. Saya juga punyanya PDF mayoritas. Ya. Itu saja mungkin Ibu Salsabila ya, boleh ditutup. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, jazakumullah khairan untuk penyampaiannya pada hari ini kepada Ibu Ade Nailul Huda. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah saya infokan kembali terkait dengan pembagian kelompoknya. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Pamit ya. Terima kasih.